Halo, apa kabar anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Berikan kami kecerdasan, kepandaian, dan berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami mau belajar, bimbing kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menginjak dalam pembelajaran yang keempat, yaitu Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Allah. Tuhan menciptakan manusia begitu unik. Unik artinya memiliki ciri khas masing-masing. Satu dengan yang lainnya tidak sama, beragam, berbeda baik secara jasmani maupun rohani. Begitu juga talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Jika saat ini talenta kita belum nampak nyata, mungkin belum tergali. Nanti jika sudah tergali dan diasah dengan baik akan menjadi ciri khas atau suatu keistimewaan tersendiri bagi kita. Nah anak-anak, coba apa potensimu? Apa kemampuanmu? Gali dan kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merasa berkecil hati karena kalian berharga di mata Tuhan. Kalian istimewa di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kalian segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu Tuhan memberikan kalian talenta, kemampuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah anak-anak, gali potensimu, gali kemampuanmu. Karena engkau istimewa. Kita juga akan belajar mengenai talenta Amos. Di mana Amos sebenarnya adalah orang biasa. Tetapi Tuhan memberikan talenta kepada Amos, yaitu orang yang biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan. Jadi meskipun Amos bukan seorang nabi yang pandai berbicara di depan orang banyak, ia bukan ahli pidato, namun Amos dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Allah sebagai penyambung lidah Allah. Amos merupakan seorang nabi yang tidak sering diangkat menjadi topik dalam sebuah khotbah atau cerita sekolah minggu. Karena tidak mempunyai kisah epik seperti Musa yang bisa membelah laut Tiberau atau Yunus di dalam perut ikan. Walaupun demikian, Amos dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang penting, yaitu menegur kebobrokan moral dan menyuarakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kita akan mempelajari mengenai siapa itu Amos dan latar belakang mengenai Amos ya. Amos berasal dari Tekoa di kerajaan Yehuda. Tekoa ini berjarak 19 km dari Yerusalem. Dan semasa Amos hidup, wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Yehuda. Pada saat ini wilayah Tekoa atau dalam bahasa Arab adalah Tugu merupakan bagian dari wilayah Palestina dan merupakan bagian dari desa Arab yang disebut Alta Amira. Orang Yahudi mengasosiasikan daerah Tekoa dengan orang berhikmat karena hal ini terkait dengan kisah wanita bijak dari Tekoa yang menasehatin Daud untuk menerima kembali anaknya Absalom yang terdapat di dalam 2 Samuel 14. Nah, nama Amos dan latar belakang kehidupannya dalam bahasa Ibrani artinya beban, menanggung beban dari Allah. Amos berarti terbenam atau pemikul beban. Hal ini dikaitkan dari panggilan Amos sebagai seorang nabi. Dan Amos juga merupakan seorang peternak dan pemungut buah ara
hutan, dan Amos mengatakan bahwa aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Amos 7 ayat 14. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan secara khusus memanggilnya walaupun latar belakangnya adalah orang biasa, bukan dari suku Lewi, para imam ataupun rohaniawan. Amos menjadi nabi di masa Raja Yerobeam II dan Raja Uzia. Pada saat itu Israel dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara, di mana kerajaan utara pemerintahannya Yerobeam II dipimpin oleh Yerobeam II dan kerajaan selatan dipimpin oleh Raja Uzia. Pada saat itu Israel mengalami masa jaya karena telah berhasil merebut kembali wilayah dan menaklukkan kerajaan Moab dan sebagian wilayah Aram, bahkan Suriah yang pada masa itu di bawah kekuasaan Israel. Amos menyampaikan teguran dan sebagai penyambung lidah Allah. Menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir, yaitu Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan, umat akan diusir, para pemimpin akan hancur kena pedang. Israel akan hancur sehingga Amos mengingatkan mereka kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa mereka. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah supaya beroleh keselamatan. Nah, Amos menyampaikan teguran atas penyembahan berhala dan kesenjangan sosial. Dalam kemakmuran Israel, sebenarnya Israel mengalami kehancuran secara moralitas. Mereka bukan hanya menyembah berhala, namun juga mengabaikan perintah Tuhan untuk menolong orang-orang miskin dan tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Nah, untuk itu Amos dipanggil Tuhan untuk menegur Israel supaya kembali kepada Tuhan. Amos juga menyampaikan teguran dan nubuatan kepada Yehuda dan kerajaan di sekitar Israel seperti Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Kehancuran Israel digenapi pada saat Israel ditaklukkan oleh Asyur. Meskipun teguran yang disampaikan oleh Amos tidak dihiraukan oleh Israel, hal ini membawa penggenapan dari perbuatannya, yaitu kehancuran Israel. Walaupun pada waktu itu Amos tidak menyebutkan negara mana yang akan menaklukkan Israel, namun pada saat pemerintahan Yerobeam ditaklukkan oleh Asyur sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Teguran Amos kepada bangsa Israel yaitu, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras, kalian boleh membuka Alkitabnya, buka Amos 3. Penduduk Samaria kacau dan suka memeras. Kemudian wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan suka menindas orang lain. Amos 4 ayat 1-3. Ibadah yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. Amos 5 ayat 21. Ayat 2-17 atau ayat 1-17 ini ya. Mereka suka menindas orang lemah. Amos 2 ayat 6-8. Kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Amos 8. Atas peringatan Amos, imam di Betel tidak suka mendengarnya. Ia adalah Amasya. Ia bahkan menyuruh Amos pergi, namun
Dengan ini tidak membuat Amos mundur karena ia yakin bahwa Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas tersebut. Amos juga menubuatkan pemulihan Israel dan pemerintahan Sang Mesias. Selain menubuatkan kehancuran, Amos juga membawa pesan penting di pasal yang ke-9 di mana ia memberitakan pesan pengharapan akan pemulihan Israel. Namun, nubuatan pemulihan Israel ini mengacu pada kedatangan Mesias, di mana Mesias memerintah tidak hanya Israel namun juga sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Baca Amos 9. Nah, pada masa pelayanan Amos ini sangat pendek, sekitar 5 tahun, yaitu dari tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Saat pergi ke Betel, ia melakukan konfrontasi dengan Imam Amasya dan membuatnya diusir kembali ke Yehuda. Para ahli memperkirakan karena pengusiran tersebut, Amos menyadari tidak bisa memenuhi tugasnya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada Israel, sehingga ia menuliskan nubuatan dan penglihatannya. Kemudian Amos tinggal di Yerusalem dengan beberapa pengikutnya. Menurut tulisan The Life of the Prophet menyatakan bahwa Nabi Amos dibunuh oleh anak dari Amasya, Imam Betel. Nah anak-anak, ini ayat hafalannya, nanti kalian hafalkan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Nanti ada tugas dari Bu Maya, kalian boleh kerjakan. Jangan lupa materinya dicatat. Dan setelah menyelesaikan tugas kalian, jangan lupa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.